Shalom Wisdomers, bertemu kembali di Wednesday Bible Wisdom. Gimana kabarnya Bapak dan Ibu sekalian, para Wisdomers? Semuanya baik-baik saja ya? Kami berdoa dengan seluruh tim Wednesday Bible Wisdom, teman-teman di GBI Kebon Siri, kami berdoa semuanya agar Bapak dan Ibu semuanya dalam keadaan baik-baik saja, sama seperti jiwa Bapak dan Ibu, baik-baik saja. Dan hari ini dimasuk dalam tayangan di bulan September, kita akan masuk dalam pelajaran-pelajaran yang baru, dan kita akan mempelajari lebih dalam lagi tentang firman Tuhan. Dan sebelum kita mempelajarinya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapak, kami ucap syukur hari ini kami diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk belajar lagi tentang firman-Mu. Kau bukalah hati, jiwa, dan pikiran kami untuk siap menerima firman-Mu, Tuhan. Apa yang ingin Tuhan sampaikan pada saat ini, biar menjadi kehendak Tuhan yang jadi. Biar kami manut Tuhan, kami ngikut apa yang Tuhan ingin mau dalam kehidupan kami. Dan kami terus bergerak Tuhan Yesus, di dalam kegerakan firman Tuhan, dalam kegerakan Tuhan untuk mencapai jiwa-jiwa Tuhan dalam amanat agung Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih, kami ucap syukur Tuhan Yesus Tuhan untuk Pastor Aruna Wirjo Lukito Tuhan yang boleh menjadi narasumber Tuhan di Wednesday Bible Wisdom. Kau yang memberkati hamba-Mu dengan segenap keluarganya berlimpah-limpah Tuhan Yesus Tuhan. Apapun yang hamba-Mu beserta keluarganya, dimanapun mereka berada Tuhan Yesus Tuhan, Engkau yang berkati Tuhan dan buat mereka semuanya berhasil Tuhan. Kemuliaan Tuhan dinyatakan atas keluarga ini Tuhan. Dan Kau akan pakai keluarga ini Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu senantiasa Tuhan. Kami ucap syukur untuk GBI Kebon Siri, Tuhan Yesus Tuhan yang mensupport Tuhan Wednesday Bible Wisdom Tuhan, sehingga kami boleh belajar lebih lagi Tuhan. Ucap syukur untuk Pastor Gunawan, yang boleh Tuhan Yesus menjadi gembala Tuhan di GBI Kebon Siri, yang telah membantu kami semua di Wednesday Bible Wisdom. Terus Tuhan Yesus Tuhan, menyiapkan Tuhan Yesus, apa yang ingin Tuhan sampaikan buat anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Sehingga kami semua anak-anak-Mu boleh belajar. Kau yang berkati Tuhan, Pak Gunawan, GBI Kebon Siri dengan staf pengembalaan Tuhan Yesus di GBI Kebon Siri berlimpah-limpah dengan secara dahsyat Tuhan Yesus. Engkau bawa gereja ini lebih lagi dan lebih lagi Tuhan Yesus. Dan dipersiapkan untuk penuaian jiwa yang beribu-ribu laksa Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Yang mengucap syukur juga untuk seluruh tim admin yang ada Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah apapun yang kami lakukan boleh menyenangkan hati-Mu. Kami janji Tuhan, segala pujian, hormat, dan kemuliaan kami kembalikan semuanya kepadamu. Hanya Engkau yang layak menerima itu semua. Terima kasih Tuhan. Dan kami siap untuk belajar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Wisdomers, mari kita belajar. Kalau orang tanya, Matius kok pakai bahasa Ibrani sih? Pakai bahasa Yunani. Pak Bro tahu loh. Kitab suci yang ditulis. Kan kita mengambil kitab suci pakai bahasa Yunani kan? Ya. Kitab Yunani itu yang masih ada kitab Yunani. Jadi kitab Ibrani saya tulis. Kan ada orang Yunani, harus tulis dalam bahasa Yunani kan? Ya. Jadi Ibrani, supaya ini jangan sampai hilang, ditulis dalam bahasa Yunani. Ternyata yang kitab Yunani ini masih ada. Kopiannya masih ada. Yang Ibrani, udah nggak tahu kemana Pak Bro. Itu mah sudah habis, orang lari dibunuh perang kok. Tapi begitu kasih Yunani, kitab menyebar. Setiap orang bisa pegang. Nah, ditemukanlah kitab Yunani. Kitab Yunani itu yang dipakai sebagai dasar penulisan kitab kita. Saya tanya, lalu sebenarnya mereka nulis pakai bahasa apa? Ya, kurang paham lah saya. Pemahaman Anda bagaimana tuh? Nah, cerita-cerita itu, urut-urutan itu, membuat kami berpikir, oh, tulisan 4 kitab ini lebih dahulu daripada tulisan Paulus. Tetapi kan Paulus tulis banyak toh. Yang ini banyak. Kalau Bapak Ibu melihat kitab dari Matius, Markus gitu ya, Bapak Ibu akan mengerti bahwa penulisannya itu tentang Tuhan Yesus. Tapi tahunnya macam-macam Bapak Ibu. Markus apakah menulis paling cepat? Ya enggak. Mungkin iya, mungkin enggak. Kan ada yang bilang Markus nulis dulu, Matius dan Lukas ngikutin itu toh. Ya. Lukas misalnya. Lukas membuat kitab Lukas tahun 58 sampai 60. Ya. Paulus menulis kitab Tesalonika lebih dulu,
Terus apakah menjadi kacau gitu? Ya enggak. Orang tempatnya juga beda-beda kok. Matius lah ya, Matius ya Bapak Ibu. Nah, Matius itu menulis tahun 50-an juga. Gitu. Yohanes, tahun berapa Yohanes? Nah, Yohanes ini menulis. Dia paling terakhir lah, tahun 85-an. Bapak Ibu, jadi kalau Paulus, itu tulisannya Paulus lebih dulu daripada kitab sinoptik. Ya, terus kenapa gitu ya? Tempatnya juga beda, waktu nulis juga nggak ketemu gitu ya. Kan Rasul kan kemana-mana lari itu. Jadi sebetulnya tidak ada satu hasil yang bisa diperoleh dengan kata-kata penulisan kitab Paulus mendahului kitab sinoptik. Bisa terjadi. Tapi ya kalau terjadi ya pasti nggak urut ya, karena urutnya pasti sinoptik dulu ya. Walaupun kapan tulisnya enggak. Ya. Nah, berikutnya gini Pak Bro. Ada yang bicara bahwa perjanjian baru itu adalah mitos, dongeng gitu lah. Terinspirasi dari kebudayaan atau cerita yang ada di Yunani kuno. Contohnya adalah Matius 27 ayat 51 sampai 53, Pak. Itu yang waktu Tuhan Yesus disalib, lalu bait Allah terbelah, ada orang yang meninggal, orang percaya, dan dia bangkit ke kota, Pak Bro. Nah, itu kalau nggak salah ada cerita Yunaninya, itu adalah festival Atestoria apa gitu, yang ceritanya sama, Pak Bro, bahwa ada kejadian orang yang sudah meninggal, dia bangkit dan menuju ke kota. Nah, ini gimana ceritanya, Pak? Cerita di Alkitab tuh banyak banget, Pak Bro. Banyak. Pak Bro percaya kitab Musa? Nah, ini PL, saya ngomong PL dulu nih, PL. Ya. Musa lahir, mau dibunuh toh, sama Firaun toh. Ya. Kemudian Ramses, Firaun Ramses. Firaun itu orang Syria yang mengambil Syria. Dia masuk ke Mesir menjadi penguasa Mesir. Beda, orang Mesirnya bukan orang Mesir asli loh, Pak Bro. Kalau zaman Yusuf, orang Mesir asli, ingat ya, Pak Bro. Ini ingat ini, Bapak Ibu, Anda harus mendengar WBW. Anda juga harus mendengar channel saya. Masih banyak waktu untuk mendengar, Bapak Ibu. Dengar saja dari manapun boleh, dari channel-channel dari manapun boleh lah. Yang penting Anda dapatkan pemahaman yang benar. Yeah. Musa mau dibunuh, masuk dalam peti pandan, gitu, dilarung. Kakaknya ngeliat dari jauh. Gitu. Terus dia ketemu sama anak Firaun yang mau mandi, diambil jadi anak. Kisah itu sudah ada, itulah kisah di zaman sebelum Musa. Itu udah ada, Pak Bro, kisahnya. Ya persis itu, orang mau dibunuh, dimasukkan peti, dilarung. Ya kisahnya mirip itu, persis lagi kisahnya. Terjadi kira-kira 1000 atau 800 tahun sebelum Musa. Bayangkan. Orang bertanya, apakah kisah Musa itu dongeng? Nah, ini. Intinya gini, waktu kita membaca firman Tuhan, kita harus percaya, kisah yang ditulis itu adalah benar. Kalau bicara sebuah kisah, wah itu dongeng tuh. Begini Pak Bro, saya ini menahan diri untuk tidak berkata kitabmu salah, kitabmu dongeng, kitabmu cuma abal-abal diambil dari sumber yang gak jelas. Karena saya mengerti, kalau saya mengatakan kitab ini, nanti pemeluk agama yang sono sakit hati. Saya mending gak usah ngomong lah, kecuali dalam tutup ya, jangan ngomong. Kalau Anda mau bilang kitab ceritanya seperti itu adalah cerita yang mirip gitu ya, saya bilang, kalau mirip terus kenapa? Misalnya cuma ada ini aja, keluar, bangkit dari kubur, keluar, memberikan diri kepada orang-orang di kota itu. Ya sudah, itu saja. Nah, kisah ini, apakah benar atau tidak? Saya cuma lihat itu Alkitab, dan saya percaya Alkitab adalah kebenaran. Karena ceritanya persis mujizat, dan itulah isi Alkitab mujizat semuanya. Kalau ada yang lain,
Ya, anggap aja cerita ini berbeda dengan cerita ini. Saya akan anggap ini benar. Yang itu, ya salah. Bapak Ibu, saya tidak mau banyak berdebat. Tapi kalau saya dikasih waktu, misalnya 1 kali saja, tembak kitab yang itu, yang ini, yang ini, yang ini, 1 kata, kasih Pak Bro, pasti enak banget. Itu akan lebih sulit menjawab. Jadi, kisah-kisah di Alkitab, saya mengerti kok, banyak sekali kisah di Alkitab yang ceritanya udah ada di negara lain. Misalnya, di daerah India tuh mana? Yang atasnya India tuh yang China, Mongolia ya, Tibet. Di Asyur ceritanya. Gitu. Terus cerita-cerita di dekat Iran, Persia. Jadi cerita-cerita orang lama. Cerita itu sepertinya mirip di mana-mana sama. Nah, kebingunganlah orang yang benar ini, apakah kisah ini diambil dari sana apa bukan? Ingat iblis. Iblis adalah bertindak sebagai ular pemakan telur. Ya. Decipeltis cabra. Masih ingat Decipeltis cabra? Saya khotbah itu. Ya. Jadi, iblis itu menahan seseorang supaya orang ini tidak jadi. Tapi iblis nggak pernah tahu orangnya yang mana. Ya. Jadi, udah bunuh semua aja. Gitu. Sama. Iblis ini penguasa dunia. Yeah. Dia tahu ini akan terjadi, tapi dia nggak pernah tahu. Itu dia tahu itu berasal dari kota apa, tempatnya namanya apa, dia tahu. Tapi namanya orang dia nggak tahu. Dan dia mencari yang mana nih. Sehingga dia berlaku seperti Decipeltis cabra. Dia akan makan semua telur. Karena dia tahu bahwa kalau telur dimakan semuanya, pasti nggak akan jadi raja. Yeah. Nah, cerita itu akan saya pakai untuk kisah itu. Jadi, dia ketahui bahwa cerita ini mungkin akan terjadi nanti. Dan dia membuat cerita-cerita yang mirip dengan kisah itu. Tapi, tidak ada orang yang pernah menyaru jadi Yesus. Nggak pernah ada. Nggak pernah ada. Nah, jadi saya melihat bahwa, Alkitab itu besar ya, kuat ya. Karena iblis berusaha untuk menggagalkan yang mereka. Tetapi sulit. Gitu ya. Nah, soalnya ada cerita yang diangkat dari Kisah Para Rasul 14:12, Pak Bro. Waktu Barnabas disebut sebagai Zeus dan Paulus disebut sebagai Hermes. Ya. Sehingga ini menguatkan persepsi bahwa cerita Perjanjian Baru adalah cerita dari Yunani kuno. Karena pada masa itu disebutkan itu tadi itu, Hermes dan Zeus. Saya tuh sekali loh. Kita harus hidup di abad pertama. Kita udah selesai belum dengan buku Henok ya? Ini Henok lagi sama cerita Henok nih. Panjang lebar nih Bapak. Lanjutin deh Pak Bro. Henok lagi. Henok tuh jadi gini. Tokoh-tokoh orang besar, malaikat yang jatuh. Ya. Memang orang dalam Kristen dia mengatakan bahwa itu iblis. Itu bukan iblis. Tapi gini, saya tidak mau diributkan apa itu iblis atau bukan. Yang penting penginjilan dulu nih jalan. Yeah. Menginjil selesai, oke, itu tugas saya. Sedang bicara itu iblis atau bukan belakangan aja, gitu ya. Yeah. Tapi bagi orang yang mau ngerti gini, orang yang jatuh itu kan itu adalah sorga punya kuasa. Yeah. Jatuh. Siapa yang ngajari orang mengenai benda-benda peralatan? Yeah. Siapa yang mengajarnya? Siapa mengajar di muka bumi? Ada banyak sekali sebuah fenomena yang bentuknya sama, ini di sini tersebar-sebar tapi bentuknya sama. Dan ukurannya tepat. Fenomena tepat ukurannya. Rasionya penting dan bagus sekali. Dari mana mereka tahu? Orang-orang yang membuat itu pada 5 abad, 6 abad sebelum ini. Tahu dari mana? Gitu ya. Bukti fisiknya ada, materinya juga ada,
Contohnya juga jelas ada, tapi nggak pernah jelas siapa yang membuat. Kebanyakan mereka ini kemudian menuliskan kisah lisan yang disampaikan secara lisan. Yeah. Bahwa Zeus, ini dewa namanya ini. Itu merupakan gambaran manusia untuk menggambarkan sebuah kisah tentang sesuatu yang akan terjadi. Nggak perlu percaya bahwa ada manusia yang besar zaman dulu. Yeah. Bapak Ibu bisa bilang, oh itu bikinan itu, ada filmnya. Saya punya satu film. Gitu ya. Bukti tulangnya, saya nggak bilang barangnya, orang gede saya nggak pernah lihat. Tulangnya ditemukan di pinggir yang hutan yang besar kita tuh apa? Amazon. Di pinggir situ, bukan bagian tengah hutan ya, bukan di pinggir. Tulang yang besar. Pak Bro itu besarnya cuma segini. Ini Pak Bro. Ini orang ini punya tangan. Manusia Pak Bro, kita segini. Wow. Dan tulangnya terkubur, digali orang, dapat digali semua. Digali itu baru dapat sepanjang ini sampai tengah baju. Cerita ini nggak pernah dibuka kemana-mana. Saya juga nggak mau cerita ini sebetulnya, Pak Bro. Ngapain BBB ngomongin beginian? Tapi ini ada. Dan cerita itu belakangnya itu baru satu orang tuh temukan. Belum lagi diekskavasi. Saya nggak tahu bagaimana hasil ekskavasinya. Nah, cerita-cerita itu membekas. Kemudian orang kan bapak cerita sama anak cerita sama cucu sama buyut, cerita terus. Dan cerita itu bisa berubah kan, karena kesalahan informasi berubah. Yeah. Nah, kisah itu menjadi kisah yang ada di Yunani. Dewa Zeus itu ada. Bagaimana adanya? Satu dewa yang biasa, orang yang besar, diceritakan pada 1000 angkatan, maka pada angkatan ke-800 mulai menambahkan, oh dia tuh dari atas langit. Jadi menggambar membesar-besarkan sesuatu yang sebetulnya tidak terjadi. Hiperbola ya Pak Bro? Iya, jadi besar gitu loh. Nah, orang-orang yang normal pada itu mengatakan, wah ini mulai sesat ini. Jadi cerita itu tuh sebenarnya benar, tapi terus kesini menjadi tambah besar ya, tambah banyak ceritanya. Kisah itu, orang di situ itu percaya Zeus, Hermes, gitu ya. Tapi Paulus sama Barnabas kan sudah mengaku, dia nggak menolak, dia nggak mau dengar itu. Bapak Ibu tidak mendapat apa-apa kalau Anda mendengar yang saya benar apa tidak. Yeah. Karena keselamatan hanya karena Tuhan Yesus. Yeah. Makanya saya lebih penting ngerjakan keselamatan dengan penginjilan daripada cerita beginian. Tapi ini untuk iseng-iseng ya bolehlah. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau Anda mendengar kisah ini, ya itu yang terjadi. Bagaimana mungkin sebuah kisah diceritakan dari mulut ke mulut, pasti mengalami ada sebuah kesalahan, mungkin yang besar kesalahan. Yang tidak ada, jadi ada di akhirnya. Jadi kisah itu ya, begitulah. Nah, itulah kisah Henok. Itu sama Tuhan ditebas semuanya pada banjir. Tebas habis. Jadi, salah satu ada nggak? Binatang raksasa ada nggak? Alkitab bilang ada. Ada, kan sudah pernah bilang yang di kitab Ayub itu ada. Ada, pas itu ada. Lalu Tuhan habiskan itu. Makanya Bapak Ibu harus mengerti, kenapa sih banjir Nuh itu tingginya 9 km, 9.000 meter. Itu. Jadi, untuk membunuh itu semua. Habis itu semua. Nah, kemudian anaknya Nuh. Nah, anaknya Nuh sudah benar. Nah, Pak Bro, tadi kalau ngomong Yunani, Pak Bro, Zeus dan lain itu alirannya kalau nggak salah namanya Helenisme ya, Pak Bro ya? Helenisme, iya. Helenisme itu gaya Yunani. Jadi begini, cerita-cerita tiap bangsa, walaupun kebenarannya dipertanyakan, tapi pasti ada yang benar. Ya, kalau saya bilang mah, ya ceritalah mau dibilang apa ya, sudah benar ya. Yang penting hari ini aja nih. Lebih canggih hari ini Pak Bro, ada AI. Wih sih.
Pak Bro, tadi kalau ngomong Hellenisme, itu Mike Licona, Pak Bro, seorang ahli perjanjian baru di Amerika Serikat, kalau nggak salah ya. Dia menulis ada satu kejadian tentang yang tadi, Matius 27:51-53. Mike Licona tuh bilang, waktu ayat itu, ada catatan kakinya, Pak, bahwa ini terinspirasi dari aliran Hellenisme, Pak. Nah, saya nggak dibocorin Alkitab apa itu, gitu. Tetapi kenapa Alkitab seperti itu bisa dimunculkan ya Pak Bro ya, sehingga ya tadi memberikan penyesatan padahal sebelum-sebelumnya itu cerita itu tidak ada gitu loh Pak Bro. Ada dua hal. Yang pertama, mau nerima itu sebagai kebenaran atau tidak. Karena begini, waktu Tuhan bangkit, ya, mereka pergi masuk kota, memberikan diri kepada orang-orang banyak. Ya. Kalau bagi saya ya, itu orang mau bangkit atau orang nggak bangkit, nggak ada plusnya. Betul, nggak ada plus itu Pak. Ya. Yang plus itu yang penting Tuhan Yesus bangkit. Ya. Itu paling penting buat saya. Tuhan Yesus bangkit itu udah paling penting yang kita harus pegang tuh nomor satu ya itu, gitu loh. Tapi efek-efeknya bangkit, dia ikut bangkit, terus ketemu orang banyak. Ya kalau buat saya ya itu adalah sebuah bukti, gitu ya. Tapi keimanan kita tidak berdasarkan cerita itu. Ya. Ya. Jadi kita harus melihat mana yang penting, mana yang tidak. Yang penting adalah Tuhan Yesus bangkit, gitu. Itu yang paling penting. Ya. Nah, Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu sekarang, kalau Anda membaca di kitab suci, ini udah pelajaran kita sudah penting ya. Anda fokuskan perhatian kepada konsep keselamatan yang Tuhan Yesus buat. Oke. Paulus mengajar Anda banyak, Ya. menulis banyak kitab. Tapi apa yang Paulus inginkan? Supaya Anda pergi jadi saksi bagi banyak orang. Ya. Ini adalah hal yang penting. Jadi isi Alkitab adalah keselamatan yang dibawakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Itulah inti isi dari Alkitab. Kebenaran itu harus diterima dulu, baru membaca Alkitab. Karena kalau Alkitab ini kan jumlahnya 66. 66 kata orang Protestan. Toh. Kalau orang Katolik nggak 66. Ada tambahan orang, iya, itu baru orang Katolik. Ya. Tiap-tiap kelompok itu punya kitabnya sendiri. Tapi kenapa sih kita nggak pernah beralih dari keselamatan karena Tuhan Yesus dan karya keselamatan? Gitu. Jadi Bapak Ibu harus memilah. Nah, untuk bisa memilah itu, nomor satu saya minta Anda membaca Kejadian sampai Wahyu. Tapi kan Pak Bro, ini repot nih. Ketika membaca kadang kan kita nggak ngerti artinya Pak Bro. Kita mencoba. Jangan ngerti arti Pak Bro, nggak boleh loh. Saya minta Anda membaca Alkitab. Ngerti Pak? Loh, yang suruh ngerti siapa? Membaca. Baca aja Pak Bro, baca aja. Baca saja. Orang nanti pelan-pelan itu akan buka gitu loh. Sampai sekarang belum tahu Pak Bro, siapa itu Nabi tua. Nanti kalau ketemu Tuhan tanya, Nabi tua siapa, akan ditemukan semua orangnya. Yeah. Nah, Pak Bro, ada pertanyaan yang menarik. Melanjuti dari obrolan kita sebelumnya, Pak Bro. Tentang keselamatan, Pak. Kita itu menerima keselamatan, lalu kita melakukan perbuatan baik sebagai ucapan terima kasih karena kita telah diselamatkan. Kira-kira begitu ya Pak Bro ya? Lalu kalau di agama lain atau di ajaran yang lain, mereka berbuat baik untuk mencapai keselamatan. Kebalik gitu ya Pak Bro. Namun saya membaca di Yakobus 2 ayat 10 Pak Bro. Seolah-olah firman itu mengatakan begini Pak. Kalau ada orang yang bisa berbuat baik perfectly Pak Bro, mengikuti ajaran firman Tuhan, walaupun dia tidak menerima Tuhan Yesus, dia kan juga bisa menerima keselamatan. Begitu tuh Pak Bro? Gini, itu sama aja Pak Bro, karena gini, tidak ada orang yang sanggup melakukannya. Tidak ada. Hanya Tuhan Yesus waktu menjadi manusia, dia sanggup melakukannya. Nah, karena Tuhan Yesus sanggup, makanya barang siapa percaya pada Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat itu, dia akan menerima
anugerah yang besar. Jadi kita percaya kepada salib Tuhan Yesusnya itu. Karya salib Tuhan Yesus, kita percaya pada Tuhan Yesusnya. Nah, nanti karena kita percaya, kita akan diselamatkan. Nah, keselamatan itu sebenarnya Pak Bro, prosesnya sama dengan kayak orang mencari ikan. Jadi, segera diselamatkan. Kalau Anda melihat ya, ini anugerah Tuhan, penuh nih anugerah Tuhan. Selamatan. Itu turun atas semua manusia. Turun. Tetapi manusia memiliki kehendak yang bebas. Manusia bisa memutuskan apakah dia mau terima atau tidak. Jadi, kalau dia mau terima, Tuhan tuh begini, ngambil begini. Satu tahap, lebih lagi. Seperti ngambil ikan aja gitu. Pelan-pelan. Jadi, keselamatan itu merupakan satu bentuk karya Tuhan yang luar biasa. Sebetulnya keselamatan aja, kalau kita pernah bahas Pak Bro, di masa-masa yang lalu tuh, keselamatan itu ada 3, gitu ya. Jadi ada justifikasi, pembenarannya, ada sanktifikasi, ada glorifikasi. Nah, yang kita lakukan sekarang, setelah kita terima Tuhan Yesus, kita mengalami sanktifikasi. Nah, sanktifikasi ini kondisinya ya yang sebanyak yang kita alami hari ini, yang enak, yang nggak enak, itu sanktifikasi. Kalau saya ditanya, glorifikasi yang mana? Ada orang yang pernah ngalami nggak? Belum pernah ada. Gitu ya. Jadi sampai sanktifikasi. Betul. Jadi keselamatan intinya adalah kita itu berbuat baik karena kita telah selamat. Jadi banyak orang berbuat baik untuk mendapatkan keselamatan, toh. Keselamatan itu dari Tuhan, Pak Bro. Itu dari Tuhan waktu dia bekerja, itu sebetulnya tidak membutuhkan respon manusia. Karena Tuhan memang inisiatif yang pertama. Jadi barang siapa menerima Tuhan Yesus, dia langsung menerima semua karya Tuhan Yesus, keselamatan dijamin oleh Tuhan. Tapi dia juga harus melakukannya terus-menerus, Pak Bro. Nah, yang diambil ke Yakobus itu intinya adalah kalau ada tuh memang nggak ada Pak Bro, nggak ada manusia yang bisa. Walaupun memang sebenarnya kalau memang ada, memang itu secara hukum bisa ya Pak Bro ya, mendapatkan keselamatan. Ya. Atau bisa dibilang kata lain, kalau dia melakukan itu ya artinya sama aja dia penerima Tuhan Yesus ya Pak Bro. Ya. Jadi intinya adalah bolak-balik sama aja ke sana, kembali ke Tuhan Yesus lagi. Nah ini kadang kan di luar sana suka dibolak-balik ya Pak Bro, situasinya. Jadi kadang kita sudah mengerti tentang kebenarannya, tapi karena yang ngomong mungkin pinter apa, jadi kita jadi bimbang gitu Pak Bro. Gini, kita harus memahami apa yang ditulis oleh Alkitab. Jadi Alkitabnya ada ini Bapak Ibu harus memahami. Kadang-kadang isi Alkitab orang bisa melihat ini yang berbeda. Pak Bro, saya pernah cerita toh mengenai Yeriko, ada 2 ya. Itu 2 Yeriko, orang berpikir ini pasti ada yang salah itu di situ. Orang salah satu bilang sebelum dia memasuki kota Yeriko, di kitab yang lain setelah dia keluar dari kota Yeriko, mana yang betul? Itu bertentangan itu. Pasti satu benar atau dua-duanya salah. Tapi kita harus melihat setiap firman Tuhan, pertama firman Tuhan tidak pernah ada kesalahan dari konteks aslinya. Saya nggak bicara lagi soal terjemahannya Pak Bro ya. Nah, konteks asli tidak ada kesalahan. Jadi kalau ada 2 cerita terkait dengan Alkitab yang bertentangan, 1, kemungkinan itu adalah penerjemahannya yang belum tepat. Yang 2, kelihatannya itu berbicara mengenai satu hal. Gitu. Jadi kita melihat ada di Raja-Raja, kita pernah bahas Raja-Raja, kita pernah bahas di cerita di Injil. Memang ada seperti hal tersebut, termasuk peristiwa soal keselamatan, gitu ya. Nah, kalau jelaskannya cuma satu kitab itu, nggak pakai kitab yang lain, hanya kitab itu, repot. Alkitabnya ada PL dan PB. PL itu bicara janji kedatangan Tuhan. Jadi janji yang akan digenapi di kitab PB. PB penggenapan. Jadi kalau PL itu bicara janji, sedangkan PB penggenapan. Itu sebuah kitab yang kita terima, PL dan PB. Dua-dua kita terima.
Gitu. Tapi ya seperti pembahasan kita kemarin, Pak Bro, di topik-topik yang sebelumnya, bahwa PB itu orang menilai bahwa bukan bukan sesuatu yang valid. Jadi kalau mau ngomong valid tentang kekristenan yang benar itu melihat perjanjian lama. Dan itu sering sekali orang melihat karena berpaku pada itu bahwa kekristenan itu salah. Kekristenan itu salah karena melihat dari perjanjian baru. Harusnya melihat dari perjanjian lama. Nah, intinya gini loh, Bapak Ibu, Anda dan saya diminta Anda memahami, Anda mengerti, Anda belajar, saya juga belajar mengenai kitab kita. Jadi itu inti yang harus kita pegang. Kalau mereka mau bahas kitab kita, ya terserah aja mereka mau gimana ya. Kita karena saya juga ngerti kok, itu cara pembahasannya itu salah kadang-kadang. Cara memahaminya juga tidak benar. Tapi ya gimana itu mereka lah. Nah, Pak Bro, tadi Pak Bro bicara tentang yang namanya kehendak bebas. Nah, mohon maaf Tuhan Yesus. Jadi ini karena saya mencoba untuk merepresent suara-suara di luar gitu. Kalau Tuhan Yesus adalah sutradara agung, Pak. Ya. Kenapa harus dibuat ada orang cacat, ada kenapa jadi seperti ini? Udahlah bikin yang baik-baik aja. Kenapa sih harus ada peristiwa yang nggak enak gitu? Kenapa sih manusia harus diberikan kehendak bebas? Udah ceritanya langsung dari awal sampai akhir happy ending, selamat, nggak ada apa-apa gitu. Kenapa Pak Bro? Ini bertanya lagi. Ini pertanyaan sebetulnya kembali mempertanyakan kehendak bebas. Ini kehendak bebas, tuh. Ya. Kehendak bebas kenapa harus ada? Kehendak bebas, Pak Bro dan saya disebut sebagai manusia. Ya. Kita tuh punya kehendak bebas. Kehendak bebas itu adalah ciri kedaulatan Tuhan. Tuhan disebut Tuhan karena dia punya kehendak bebas. Tuhan mau bikin apapun, mau pakai cara apapun, itu terserah Tuhan. Tetapi kehendak bebas itu dikaruniakan kepada manusia. Itu intinya. Karena kita ini segambar dan serupa dengan ciptaan kita. Kita diberi kehendak bebas. Kamu harus ngerti loh, malaikat tidak punya kehendak bebas. Malaikat nggak punya tuh kehendak bebas. Jadi malaikat yang sekarang jadi malaikat nih, wah saya mau berdoa puasa 40 hari 40 malam. Buat apa? Supaya Mikael jangan berdosa. Malaikat Mikael tidak pernah berpikir dosa. Saya mau berdoa 30 hari 30 malam. Puasa, itu apa? Supaya puasa gelap itu bisa bertobat. Waduh, itu nggak bisa habisin waktu tuh Pak Bro. Puasa gelap, iblis yang ada sekarang tidak pernah berpikir untuk bertobat. Jadi, malaikat itu tidak punya sebuah kehendak yang bebas. Iblis itu hanya berpikir hal yang buruk aja. Nah, jadi kehendak bebas itu yang merupakan ciri khusus yang Pak Bro punya dan saya punya. Ciri khusus seorang manusia yang memiliki satu kasih karunia daripada Tuhan berupa kehendak bebas. Saya disebut manusia, Pak Bro disebut manusia, ada satu ciri Tuhan. Manusia punya kehendak bebas. Dan Tuhan berikan pada manusia. Terus, gitu ya. Pasti ada resikonya tuh. Bisa baik, bisa enggak. Nah, risiko manusia salah pilih jalan. Dia memakan buah itu. Setelah makan, dosa masuk dalam hidup manusia. Nah, bersama dengan dosa, itu semua keburukan yang tadi Pak Bro bilang itu, semua yang buruk, itu karena dosa masuk. Nah, kalau saya tanya, apa Tuhan mau itu? Oh tidak. Tuhan memberikan kehendak bebas bagi Pak Bro. Kemudian Tuhan berkata, kehendak bebas ini engkau harus gunakan sesuai kehendak Tuhan. Maka hidupmu akan baik. Kalau tidak, ya engkau akan jatuh dalam masalahmu. Tetapi aku sudah sediakan pertolongan untuk masalah itu. Gitu ya. Nah, pertolongan itu banyak, Pak Bro. Nah, jadi manusia itu hidup dengan sebuah kondisi di mana kenapa seperti ini ya? Ya salah sendiri. Karena
Manusia sudah jatuh dalam dosa. Anda kalau melihat dari Adam sama Hawa, itu punya anak tuh, Set, itu masih ada Kain ya waktu itu. Itu punya anak semuanya diciptakan menurut rupa dan gambar Adam. Itu bukan rupa gambar Tuhan. Adam dibuat serupa segambar dengan Tuhan, tetapi Set diperankan menurut rupa dan gambar Adam. Wah, makanya Set itu menurunkan sifat dan kondisi kejatuhan Adam. Henok bisa loh Pak Bro, naik loh. Henok itu naik, Elia bisa naik, gitu ya. Kalau kita lihat, apa nggak pernah jatuh Elia? Elia pernah jatuh, gitu ya. Itu dua contoh yang saya berikan sama Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa Henok dan Elia itu dibawa naik dan tidak mengalami kematian. Bisa gitu ya. Jadi masalahnya adalah kehendak bebas. Nah, kehendak bebas itu hati-hati sekali Pak Bro. Itu dimiliki oleh baik orang yang percaya atau tidak percaya. Kehendak bebas merupakan sebuah nama merek yang Tuhan berikan kepada manusia. Nah, Pak Bro kan sekarang mana enak sih kalau Pak Bro punya kekasih gitu ya. Kan pasti Pak Bro ingin kekasih ini memutuskan untuk memilih Pak Bro karena kehendak bebas. Ya. Kalau kita punya istri atau kita punya anak, kenapa anak itu mau sama kamu? Ya karena semua isinya kehendaknya itu sudah ada untuk saya. Waduh ya kurang serk Pak Bro ya. Kehendak bebasnya dia harus memutuskan untuk dia mau. Nah, kehendak bebas itu yang menjadikan manusia sebagai manusia yang cenderung full dan manusia yang sempurna. Dia punya kehendak bebas. Tapi risikonya panjang Pak Bro. Itu masalahnya ada kehendak bebas di situ Pak Bro. Nah Pak Bro, melanjuti ini. Pengertian tentang keselamatan di dalam kekristenan, artinya tuh apakah kita setelah menerima keselamatan, walaupun kita sudah menerima keselamatan, tapi kita jatuh, apakah kita tetap menerima keselamatan walaupun bagiannya kecil, atau benar-benar keselamatan itu hilang, Pak? Oh, begini. Dalam satu konsep keselamatan yang penuh begini, ya. Ada satu tempat yang Tuhan berikan di mana waktu manusia jatuh. Kita tuh pasti berdosa, Pak Bro. Manusia tiap hari siapa yang nggak berdosa? Entah itu dosa besar atau kecil, tetapi upah dosa adalah maut. Apabila kita berdosa, kita tahu kita diberikan satu tempat pengampunan. Gitu loh. Keselamatan hilang nggak? Enggak. Keselamatan tidak hilang. Karena ingat, dosa yang Anda buat ada dua jenis. Dosa yang mengakibatkan kematian, dan dosa yang tidak mengakibatkan kematian. Nah, untuk masalah ini, Pak Bro mengerti, kalau kita berdosa, ada pengampunan. Pengampunan ini tersedia setiap saat. Pak Bro bisa minta ampun, dan bisa minta Tuhan mengampuni Pak Bro, dan bahwa kembali seperti kondisi yang awal. Semudah itu. Makanya kalau kita tanya, keselamatan mudah nggak? Mudah. Mudah banget. Justru karena mudah keselamatan ini, lah ini saya jadi masalah hari ini. Banyak orang bertanya-tanya, kenapa mudah begitu? Nggak bisa dong, saya sudah dosa begini. Beda pikir antara manusia dan Tuhan itu langit dan bumi gitu jauhnya. Nah, justru waktu kita jatuh dalam dosa, Anda punya pengampunan yang Tuhan sediakan untuk Anda bisa balik lagi. Kembali sebagai orang yang penuh diselamatkan. Jadi, dosa Pak Bro, semua bisa diselamatkan. Tetapi, dosa kalau Pak Bro sudah mengutuk nama Tuhan. Kalau saya mau katakan, di Alkitab berkata adalah, dia mengatakan mencobai Roh Kudus Allah. Oh, Pak, saya ini sudah mencobai belum ya? Saya takut kalau saya mencobai. Wah, ya orang masih takut tuh. Kalau masih takut, ya berarti belum. Karena orang yang sudah berani untuk dia mengatakan, aku tidak mau ikut Tuhan Yesus lagi, dan dia mengatakan hal-hal yang buruk tentang Roh Kudus, sebetulnya tidak akan ada lagi keselamatan bagi orang tersebut. Saudara-saudariku yang terkasih, hanya Yesus
yang sanggup melepaskan Anda dari segala kesalahan dan dosa. Selalu ada waktu bagi Dia, tetapi tidak selalu ada waktu bagi Anda. Mari ucapkan doa berikut dengan yakin. Tuhan Yesus, ampuni segala kesalahanku dan segala dosaku. Saat ini, dengan sadar dan rela, aku mengundang Engkau sebagai Tuhan, Raja, dan Juru Selamat hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk namaku telah dicatat di dalam kitab kehidupan. Amin. GBI Kebon Sirih News Flash. Selamat datang dan senang menyambut kembali Bapak, Ibu, Saudara-saudari di ibadah onsite GBI Kebon Sirih pada hari ini. Pada minggu depan, pada hari Minggu tanggal 22 September 2024, ibadah akan dimulai pukul 10 pagi. Pesan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Indri Pardede. Ibadah Kingdom Teens 22 September 2024 pukul 10 pagi. Dilayani oleh Kak Stephen dengan tema Jesus is my forever. Untuk teman-teman teens, yuk bergabung dalam ibadah Kingdom Teens. Kita bersama menguatkan dan mengeratkan hubungan di Kingdom Teens. See you next week. Ibadah Kingdom Kids 22 September 2024 pukul 10 pagi. Dengan tema Abraham lebih mengasihi Allah. Ayo adik-adik dan papa mama jangan lupa untuk ikut ibadah Kingdom Kids. 2024 tahun untuk bangkit jadi teranglah. Tahun anak muda bergerak. GBI Kebon Sirih hadir dengan ibadah 153 Unity. Setiap minggu kedua dan keempat setiap bulan pukul 1:53 siang. Kami mengundang seluruh anak muda untuk dapat bergabung dalam ibadah 153 Unity. Halo wanita-wanita bijak GBI Kebon Sirih. Wise Woman Fellowship akan mengadakan kreativitas membuat canggih bag. Pada hari Sabtu 28 September 2024 bertempat di Studio Sindo lantai 5, Gedung Sindo pukul 10 pagi. Biaya pendaftaran 100.000 per orang. Segera daftarkan diri Anda, jangan sampai ketinggalan. Segera dibuka Kom 100 GBI Kebon Sirih secara offline di GBI Kebon Sirih setiap hari Minggu pukul 1 siang dalam 14 kali pertemuan. Daftarkan diri Anda pada nomor berikut ini. GBI Kebon Sirih akan mengadakan kembali pemeriksaan kesehatan yang meliputi pemeriksaan tekanan darah, gula darah, kolesterol, asam urat, dan konsultasi dokter secara gratis. Pada hari Minggu 22 September 2024 pukul 9 pagi bertempat di Ines Tower lantai 3. Mari ajak keluarga dan sahabat untuk memeriksakan diri. Bapak atau Ibu dapat mendaftarkan diri kepada Gembala Kul atau pada nomor berikut ini. Kami mengajak seluruh pelayan jemaat dan jemaat GBI Kebon Sirih untuk berdoa, menyembah Tuhan, dan mendengar pesan firman Tuhan dalam mesbah pagi melalui Zoom meeting setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 4.30 pagi. Berikut adalah informasi meeting ID dan passcode Zoom. Menyambut gelombang Pantekosta ketiga dan pencurahan Roh Kudus, serta penuaian jiwa besar-besaran di akhir zaman, maka gereja Tuhan harus siap menghadapi momentum ini. Saatnya setiap orang dimuridkan dalam komunitas untuk mengalami perjumpaan pribadi secara otentik dengan Tuhan. GBI Kebon Sirih mengajak Bapak Ibu jemaat Tuhan untuk bergabung dalam KUL, Community of Love. KUL adalah komunitas kasih yang di dalamnya saudara akan mengalami pertumbuhan iman melalui doa, pujian, penyembahan, pembelajaran firman, serta berbagi kesaksian, pengalaman pribadi bersama Tuhan yang akan menguatkan satu sama lain dalam kesatuan tubuh Kristus. KUL merupakan komunitas kasih dalam jumlah yang lebih kecil yang dipimpin oleh seorang gembala KUL, sehingga Bapak Ibu jemaat akan mendapatkan pelayanan yang efektif dan efisien. KUL bukanlah sebuah miniatur ibadah, namun sebuah komunitas kasih yang dibangun secara fleksibel berdasarkan kategori usia, profesi, hobi, dan wilayah koordinasi terdekat dengan tempat tinggal Bapak Ibu jemaat. Kegiatan KUL dapat dilakukan secara onsite maupun online di tempat yang berbeda. Di dalam KUL, Bapak Ibu Saudari akan saling mengenal satu sama lain dalam persekutuan yang indah dan saling mewujudkan kasih Kristus, sehingga bersama-sama bertumbuh dengan moto kesatuan hati, tumbuh bersama dan memenangkan jiwa.
Bapak Ibu dapat menghubungi nomor yang tertera di layar ini untuk mendapatkan informasi yang lengkap mengenai pool, atau dapat menghubungi counter sekretariat di depan setelah ibadah. Bagi jemaat GBI Kebon Siri yang membutuhkan pelayanan, dukungan doa, dan rindu untuk didoakan oleh tim pendoa GBI Kebon Siri, dapat menghubungi nomor sekretariat berikut ini. Minggu pertama tiap bulan diadakan baptisan air. Bagi jemaat yang belum dibaptis dan rindu memberi diri untuk dibaptis, dapat menghubungi PDP Jafar Tamrin MTH. Persembahan umum, syukur, dan persepuluhan dapat Anda berikan melalui QR Code berikut ini. Scan QR Code yang tertera di layar. Persembahan melalui QR Code tidak dipungut biaya apapun. Persembahan umum, persepuluhan, dan diakonia dapat Anda transfer ke nomor rekening berikut ini. Kepada seluruh jemaat GBI Kebon Siri, kami menghimbau untuk: pertama, makan di ruang depan lift kargo, tidak di koridor. Kedua, tidak membawa makanan atau minuman ke ruang ibadah. Ketiga, membuang sampah pada tempatnya. Terima kasih. Demikianlah GBI Kebon Siri News Flash hari ini.